Shalom, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi kita, Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati berkorban untuk kita. Dan hari ini kita peringati bahwa Ia bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, sahabat Kristus, bahwa kebangkitan Yesus itu ialah tanda bahwa Ia sudah menang atas maut, sehingga Ia menang atas segalanya. Dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi jaminan bagi hidup kita untuk kita terus hidup di dalam Tuhan. Dan marilah kita hidup di dalam kemenangan yang sudah Ia pegang dan yang menjadi jaminan bagi kita. Haleluya. Sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus harus kita rasakan dan kita pahami. Amin. Bahwa kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu dan kebangkitannya itu adalah memperdamaikan kita dengan Allah. Kalau ada kalimat mengatakan memperdamaikan dengan Allah, artinya hubungannya kan sedang tidak baik-baik saja sehingga harus diperdamaikan. Apa yang membuat hubungan ini terkesannya renggang? Kitab Kejadian tentang dosa manusia itu jelas mengatakan bahwa yang menjadi tembok pemisah ialah dosa-dosa kita, di mana awalnya Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang dilarang. Dan itu efeknya menjadi panjang, sehingga Tuhan katakan tembok perseteruan. Tetapi dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib menebus dosa kita, Dia juga memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita boleh menghampiri hadirat Tuhan dengan berani dan tanpa takut. Puji Tuhan. Dan yang kedua, kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itu telah menyembuhkan kita. Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, tetapi Dia tertikam oleh pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, saudara. Menyembuhkan kita bukan hanya menyembuhkan secara jasmani, tetapi Dia memulihkan kita secara rohani. Hidup kita dipulihkan, disembuhkan. Haleluya. Dan yang ketiga, kuasa kematian dan kebangkitannya itu telah menghidupkan kita. Efesus 2 ayat 4 sampai yang ke-7 mengatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah
menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, ya. Bahwa ada kata dihidupkan, kita dihidupkan itu karena kita telah mati oleh dosa kita, oleh kesalahan-kesalahan kita, tetapi oleh kasih karunia. Hanya oleh kasih karunia kamu, saya, dan saudara diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Cintanya terlalu besar kepada kita semua, sehingga Ia rela berkorban bagi kita, memperdamaikan kita dengan Allah, menebus dosa, menyembuhkan kita, dan menghidupkan kita. Tetapi yang Tuhan mau kita hidup saat ini, itu tidak sembarangan hidup. Yang Tuhan mau pada hari-hari kita hidup ini, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kemenangan yang telah Ia berikan. Dan Ia jaminkan itu. Di momen ini, saya rasa tidak ada yang kebetulan, saya mengingatkan kepada kita semua, jangan kita hanya pada fase menerima. Ya, kita menerima korban Kristus, ya kita menerima kebangkitan, kita menerima kemenangan, bahkan kita menerima berkat. Tetapi harus ada kelanjutan dari semuanya itu, sehingga kita menjadi pribadi yang diperkenan Allah. Dan juga pada hari ini, Tuhan mau katakan kepada kita semua, hiduplah dalam kemenangan yang telah Ia berikan kepada kita. Filipi pasal yang ketiga ayat 10-14 akan menjadi perenungan kita pada hari ini, mengingat kebangkitan Yesus yang telah menang atas maut. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kemenangannya? Yang pertama adalah senantiasa dekat dengan Tuhan. Karena ayat yang ke-10 sampai ke-11 mengatakan demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku, ini surat Rasul Paulus, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sahabat Kristus, tentu kita pernah mengalami atau at least menjadi pelakunya ketika kita PDKT dengan gebetan kita. Tentu kita PDKT itu ya gak diem-dieman, pasti bertanya, pasti ngajak jalan terus, apa nonton kek dan lain sebagainya. Dan bertanya-tanya agar kita tahu dia kan, sukanya makannya apa hobinya dan lain sebagainya, apa yang ia seneng. Betul? Dan inilah juga yang secara sederhana Rasul Paulus katakan, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Artinya kalau kita mau mengenal, maka pertama kita harus dekat dulu dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Hubungan dengan Tuhan ini harus kita lakukan setiap hari, every day. Bahwa hubungan dengan Tuhan itu jangan kita lakukan hanya di hari Minggu. Setiap hari kita harus punya waktu untuk Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Membaca firman Tuhan.
sehingga kita dapat mengenal kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Momen Paskah ini harusnya menjadi peringatan bagi kita semua untuk tidak lagi hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu kita. Stop. Yesus katakan jangan berbuat dosa lagi, tetapi yang Ia mau. Marilah datang kepadaku yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, yang Yesus katakan itu. Dan itu menjadi ajakan bagi kita semua. Yuk dekat dengan Tuhan. Yuk kita prioritaskan Tuhan. Yuk kita mengenal Dia dengan benar. Amin. Tentu Tuhan tidak akan tinggal diam. Gusti mboten sare. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, yang kita doakan, yang kita gumulkan, dan itu butuh jalan keluar, Tuhan pasti buka jalan pada waktunya. Amin. Percaya pada waktunya Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Haleluya. Senantiasa dekat dengan Tuhan, juga melalui praktek-praktek hidup kita. Haleluya. Jangan sampai kita menganggap hubungan Tuhan itu hanya sekedar sorry to say, hanya untuk yang jasmani. Kita minta apa, kita doa request apa. Ketika kita sudah mendapatkannya, bukannya kita kembali kepada Tuhan, malah kita lupa Tuhan, bahkan meremehkan. Nah, ini yang berbahaya, gitu ya. Lewat apapun yang kita kerjakan, kita tuh bisa lupa Tuhan loh. Makanya Rasul Paulus mengingatkan dengan hati-hati untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam kemenangan Tuhan adalah dengan memiliki daya juang untuk serupa dengan Kristus. Ingat, pada awal kita diciptakan, manusia diciptakan pada Kejadian pasal 1. Allah membuat manusia itu serupa dan segambar dengannya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, hilang. Sehingga Rasul Paulus pun menganggap ini penting. Ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Daya juang ini didahului oleh kerendahan hati, bahwa aku ini bukan siapa-siapa dan aku perlu dijamah oleh Tuhan. Kita lihat kehidupan Rasul Paulus. Sebelum ia ditangkap, Tuhan bagaimana jahatnya menganiaya orang percaya. Tetapi Tuhan mengubahkannya menjadi pemberita Injil yang sangat tenar. Sehingga ada surat-surat yang disebutkan, sehingga kita tahu. Dan daya juang ini kita perlu perhatikan. Ada bayaran harga yang harus kita bayar. Ada pengorbanan. Untuk kita mengejar apa yang kekal. Ialah Tuhan Yesus Kristus. Untuk serupa dengan Kristus Yesus, kita perlu dikuduskan dan disempurnakan. Ada prosesnya. Agar kelak apa yang kita rindukan, yaitu sorga itu bisa tercapai, yaitu melalui hidup yang dikuduskan dan disempurnakan.
Tapi begini, ada istilah dunia mengatakan manusia tidak ada yang sempurna. Sebab itu, it's okay to be not perfect. Tapi sebenarnya perkataan ini kurang tepat menurut saya, karena kita tidak boleh terjebak dalam kondisi tidak sempurna. Kita harus mengejar kesempurnaan itu dengan apa? Bukan kesempurnaan di mata manusia, sekali lagi, tetapi kesempurnaan Tuhan Yesus Kristus menjadi serupa dengan Dia itu. Untuk serupa dengan Kristus, poin pertama tadi kita perlu dekat dengan Tuhan, rindu mendengar suara Tuhan sehingga kita diubahkan dari hari ke hari. Pembaharuan budi kita dari hari ke hari dibaharui oleh firman Tuhan. Dan Rasul Paulus mengejar ini. Ya. Bukan Paulus sok rohani, tetapi ia mengejar untuk apa yang lebih kekal dan apa yang lebih worth it bahasanya. Worth it tentu bukan dalam hal jasmani, sekali lagi. Memang manusia nggak ada yang sempurna, penuh dosa. Saya pun demikian. Tetapi Tuhan mau kita tidak terjebak dalam ketidaksempurnaan kita. Karena ingat, untuk memasuki surga yang tempat maha sempurna itu, tidak boleh ada noda sedikit pun. Maka dari itu, untuk serupa dengannya, marilah kita memiliki daya juang. Usaha, yang namanya kita berjuang, usaha mengejar itu pasti ada tenaga, pasti capek, pasti butuh perjuangan. Tidak ada yang instan. Kalau kita lihat zaman dulu, pejuang-pejuang di negara kita, mereka berjuang, berlelah-lelah sampai sakit mempertaruhkan nyawa. Demikian juga harusnya kita kepada Tuhan. Kita berjuang untuk Kristus. Amin. Kita berjuang untuk hidup di dalam Tuhan. Karena tidak mudah akhir-akhir ini, terutama untuk kita hidup berjalan bersama Tuhan, itu tantangannya ada. Tidak semudah yang dibayangkan dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Dunia berusaha menarik dan menjebak kita dengan segala kemewahan, dengan segala keinginannya. Gampang manusia disodorkan, terutama anak-anak Tuhan banyak terjadi seperti ini. Dan Tuhan memperingatkan kita, yuk kembali kepada kasih mula-mula. Yuk kembali kepada kasih Tuhan yang telah berkorban kepada kita. Sehingga kita tetap ingat betul, oh aku harus tetap di jalan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Puji Tuhan. Dan yang ketiga terakhir, pada renungan hari ini, Paskah kebangkitannya itu, kita bergairah untuk menuju garis finish. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan seorang percaya itu seperti di dalam pertandingan, perlombaan. Jelas kalau namanya orang berlomba, tentu kita pasti pernah mengikuti perlombaan, entah itu bola, entah itu catur dan lain sebagainya, banyak sekali lomba. Tentu kita mempersiapkan yang terbaik, kita memiliki daya juang, kita memiliki gairah untuk menang, betul. Kita berusaha perfect untuk memenangkan dalam sebuah permainan atau sebuah perlombaan. Demikian juga di dalam ayat ke-13 dan 14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Rasul Paulus katakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku, masa lalu, hidup yang lama, mungkin kemewahan duniawi, mungkin prestis, mungkin jabatan, mungkin dan lain sebagainya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu tujuannya, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin.
Ini merupakan hal yang sangat luar biasa, bahwa dengan matinya dan bangkitnya Yesus Kristus dan nanti naik ke surga, Dia mau agar hidup kita berjuang, hidup kita bergairah menuju garis finish seperti yang Yesus lakukan saat Ia menjadi manusia. Yaitu yang pertama melalui ketaatannya. Dia bergairah juga, dia taat sama Bapa di surga. Kita sudah dengar kemarin mungkin ada ayat yang mengatakan, Bapa, kalau cawan ini boleh lalu daripadaku. Kalau penderitaan ini ya sudahlah, gak usah. Tetapi luar biasa Yesus Kristus Tuhan kita ini. Bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa jadilah. Sekelas Yesus Kristus Tuhan kita yang sedemikian luar biasanya, Ia mau taat sama Bapaknya untuk Ia meminum cawan penderitaan, yaitu salib. Kita sudah lihat prosesnya. Ada film yang menceritakan itu, dan di Alkitab juga demikian luar biasa, bahwa penderitaannya itu sangatlah menyakitkan. Dan saya yakin, saya dan saudara tidak mau untuk menderita seperti itu. Hanya Yesus yang mau melakukannya bagi kita, dan cintanya bagi saya dan saudara. Amin. Boleh kita berikan kemuliaan dan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Dan ketika kita sudah menerima kuasa kebangkitannya itu, marilah kita bergairah untuk menuju garis finish. Dikatakan tadi Rasul Paulus berlari-lari kepada tujuan. Kalau berlari-lari ada tenaga yang harus dikeluarkan, harus mau capek, harus mau berkorban. Terus maju. Terus maju dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan tujuan. Nah ini, tadi Rasul Paulus mengatakan berlari-lari kepada tujuan. Semua ada tujuan hidup. Dan Tuhan mau bukakan pada hari ini, pastikan tujuan hidupmu kepada Kristus. Amin. Itu yang penting. Jangan tujuan hidup kita taruh kepada hal jasmani. Haruslah kepada Kristus. Sehingga kita terus maju mengalami perubahan positif, menjadi terang di dalam kegelapan dunia. Ada progres positif dalam hidup kita. Ya meskipun tidak dapat dipungkiri, masalah itu akan selalu ada. Tetapi jika kita terus berjalan bersama Tuhan, maka Dia berikan kekuatan untuk kita, untuk terus maju, dan maju. Amin. Dan Rasul Paulus memperjelas arti fokus ke depan kepada tujuannya itu bukan ada hidup sembarang hidup, tetapi hidup untuk memperoleh hadiah. Apa itu? Panggilan surgawi. Panggilan surgawi adalah panggilan keselamatan untuk masuk dalam rencana Tuhan dan dekat dengan Tuhan, yaitu hidup kekal. Itu panggilan surgawi, itu hadiah yang sangat mahal. Hadiahnya bukan TV 32 inch atau kulkas 2 pintu sekalipun, atau uang yang mahal, tidak. Ini jauh lebih mahal dan tidak ada yang bisa memberikan. Saya rasa dan saya yakinkan dunia ini tidak bisa memberikan hadiah semacam ini, yaitu panggilan surgawi hidup kekal. Ya. Sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, Ia telah mati dan bangkit mengalahkan maut pada hari yang ketiga. Hari ini kita peringati. Jaminan sudah ada di tangannya. Maka dari itu Ia mau kita menjadi lebih dari pemenang dengan kita hidup dalam kemenangan yang Ia berikan. Menang dalam pertandingan iman kita, dan ada selanjutan dari hidup kita. Kita hidup sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Dengan kita hidup dengan Tuhan, dekat selalu, dalam kerendahan hati, hidup memiliki daya juang, dan yang pasti kita punya semangat untuk garis finish di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Sebagai penutup
pesan Tuhan lewat Roma 6 ayat 4 mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin saudara. Marilah dengan kebangkitan Yesus Kristus ini kita tetap hidup dalam hidup yang baru, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga ketika Ia datang kedua kalinya, didapatinya kita tetap setia. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan selamat Paskah. Kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kemurahan dan kasih sayang-Mu kepada kami yang berdosa. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan Tuhan, kami mohon kepadamu, berikan kekuatan kami untuk hidup di dalam kemenangan yang Kau berikan, berjuang di dalam pertandingan iman, dan hidup di dalam Engkau, dekat dengan Engkau selalu. Ingatkan terus kami Tuhan, jika kami sudah kelewat batas, untuk tetap di jalan Tuhan. Juga bagi sahabat Kristus yang telah mendengarkan pada hari ini, biarlah diberkati apa yang segala dikerjakan. Apapun masalah yang ada, Tuhan pulihkan, Tuhan bantu selesaikan, Tuhan campur tangan atas hidupnya. Terima kasih Tuhan. Selesai mendengar firman Tuhan pada hari ini, kiranya menjadi ingatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Haleluya. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita terus dikuatkan oleh Tuhan, dan kita senantiasa menjadi sahabat Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.